But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Study Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali akan membahas seorang putri yang katanya pada masa remajanya selalu dibayangi oleh kecantikan kedua kakaknya. Namun, di balik itu semua dirinya lah yang berhasil menikah karena cinta. Dirinya adalah Putri Alexandra dari Edinburgh. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Catherine Dolgorukova, Gundi Kaisar yang sukses menjadi permaisuri Rusia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Alexandra lahir dengan nama Putri Alexandra dari Edinburgh pada tanggal 1 September 1878 di Kastil Rosenau, Coburg, saat ibunya sedang berkunjung ke rumah keluarganya. Ayahnya adalah Pangeran Alfred, Adipati Edinburgh, yakni putra kedua tertua dari Ratu Victoria dari Britania Raya dan Pangeran Albert dari Saxe Coburg dan Gotha. Ibunya adalah Adipati Agung Maria Alexandrovna dari Rusia, satu-satunya putri yang masih hidup dari Alexander II dari Rusia dan Mary dari Hesse dan Rhin. Ia dibaptis dengan nama Alexandra Louise Olga Victoria pada tanggal 2 Oktober 1878 di Istana Edinburgh, Coburg. Wali baptisnya termasuk paman dari pihak ibunya, yakni Adipati Agung Alexei Alexandrovich dari Rusia. Selama masa pertumbuhan Alexandra, ayahnya yang sibuk karirnya di angkatan laut dan kemudian menjadi penguasa di Coburg, kurang begitu memperhatikan keluarganya. Ibu Alexandra lah yang sangat mendominasi kehidupan anak-anak mereka. Alexandra memiliki 4 saudara kandung, yakni Alfred, Mary, Victoria, Melita. Yang ketiganya lebih tua dari Alexandra, sedangkan Beatrice adalah satu-satunya saudara yang lebih muda darinya. Sepanjang hidupnya, Alexandra biasanya dibayangi oleh kakak-kakaknya. Dia dianggap kurang cantik dan lebih kalem dibandingkan Mary dan Victoria Melita. Dirinya dijuluki Sandra oleh keluarganya. Ia menghabiskan masa kecilnya di Inggris, di mana keluarganya tinggal di Eastwell Park. Yang lebih disukai Maria Alexandrovna daripada kediaman resmi pasangan itu di London, yakni Clarence House. Duke of Edinburgh jarang berada di rumah dan selalu bertugas di angkatan laut. Ketika ia pulang, ia banyak bermain dengan anak-anaknya, menciptakan hiburan-hiburan baru. Semua anak-anaknya belajar bahasa Prancis yang faktanya adalah bahasa yang mereka benci. Pada tahun 1886, Duke Alfred diangkat menjadi komandan armada Mediterania. Pada akhirnya, keluarganya turut pindah ke Malta, di mana mereka menetap di Istana San Anton. Selama tahun pertama mereka di Malta, seorang pengasuh Prancis mengawasi pendidikan para putri, tetapi karena kesehatannya yang menurun, ia digantikan tahun berikutnya oleh seorang wanita Jerman yang jauh lebih muda. Istana tersebut selalu menyediakan kamar-kamar yang disediakan untuk Pangeran George dari Wales, calon Raja George V, yang sering mengunjungi mereka dan memanggil sepupu-sepupunya dengan sebutan 3 saudara perempuan tersayang. Dia menjadi pengirim pengantin pada pernikahan bibinya, yakni Putri Beatrice dari Inggris Raya dengan Pangeran Henry dari Battenberg pada tahun 1885 dan pada pernikahan Adipati dan Adipati wanita York pada tahun 1893. Pada tahun itu, paman buyutnya, yakni Adipati Saxe Coburg dan Gotha, yang merupakan saudara dari kakek dari pihak ayah, yakni Pangeran Albert dari Saxe Coburg dan Gotha, meninggal tanpa keturunan. Karena Pangeran Albert telah meninggal dunia dan pamannya yakni Pangeran Wales telah melepaskan klaimnya atas kadipaten tersebut, tahta kadipaten jatuh ke tangan Adipati Edinburgh. Setelah ayahnya naik tahta, meskipun Alexandra tetap menjadi putri Inggris, ia dipanggil gelar Putri Alexandra dari Saxe Coburg dan Gotha. Pada tahun 1889, seluruh keluarganya pindah ke Coburg dan menetap di Kastil Rosenau.
Keluarganya pindah karena ayahnya adalah pewaris sah Kadipaten Saxe-Coburg dan Gotha. Maria Alexandrovna menyewa seorang pengasuh Jerman untuk putri-putrinya yang membelikan gadis-gadis itu pakaian sederhana dan mengajari mereka agama Lutheran meskipun mereka sebelumnya dibesarkan sebagai penganut Anglikan. Anak-anak itu membenci pengasuh itu dan memberontak dan beberapa pembatasan baru dilonggarkan. Di Coburg, pendidikan para putri diperluas, lebih banyak penekanan ditetapkan pada seni lukis dan musik yang diajarkan oleh Anna Messing dan Nyonya Helfrich masing-masing pada hari Kamis dan Minggu. Alexandra dan saudara perempuannya menghadiri teater yang sangat mereka nikmati. Aktivitas lain yang dinikmati gadis-gadis itu di Coburg adalah menghadiri pesta musim dingin yang diselenggarakan oleh ibu mereka, di mana mereka akan bermain seluncur es dan memainkan berbagai permainan seperti hoki es. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and Alexandra dan saudara perempuannya dibesarkan terutama oleh ibu mereka yang tujuan utamanya adalah menikahkan putri-putrinya semudah mungkin sebelum mereka mulai berpikir sendiri. Ibu Alexandra, yakni Adipati Agung Maria Alexandrovna, secara pribadi mencari calon yang cocok untuk putri-putrinya. Pada tahun 1893, putri tertua sang adipati yang bernama Mary menikah dengan pewaris tahta Rumania, yakni putra mahkota Ferdinand. Tahun berikutnya, Victoria Melita, putri kedua, menikah dengan sepupunya, yakni Adipati Agung Ernest Ludwig dari Hesse. Maria Alexandrovna sendiri mencari calon yang cocok untuk kedua putrinya. Di lain pihak, akan tiba sesuatu hal yang di luar kendali dari seorang Adipati Agung Maria Alexandrovna menyangkut putri ketiganya, yakni Alexandra. Pada bulan April 1894, ayah Alexandra menyelenggarakan pesta menembak di Oberstdorf, tempat di mana Alexandra akhirnya bertemu dengan Pangeran Ernest dari Hohenlohe-Langenburg, calon Pangeran Hohenlohe-Langenburg. Pangeran Ernest sendiri adalah cucu dari saudara tiri Ratu Victoria, yakni Putri Feodora. Dan tanpa diduga-duga, sang pangeran tersebut jatuh cinta pada Putri Alexandra. Dan ibunya, yakni Adipati Agung Maria Alexandrovna, menulis surat kepada kakak perempuan tertuanya, yakni Mary, yang telah menikah dengan calon Raja Ferdinand I dari Rumania pada tahun 1893. Isi dari surat sang ibu adalah seperti berikut. Tetapi, apa yang saya takutkan telah terjadi. Apakah Anda percaya bahwa Ernie Hohenlohe telah jatuh cinta pada Sandringen, yang merujuk pada sebutan Sandra? Apa pendapat Anda tentang itu? Awalnya saya takut dirinya hanya akan menggoda Sandra kita tersayang. Tetapi setelah saya amati, semakin jelas bahwa Ernest sangat memperhatikan pada Sandra. Dia hampir tidak akan pernah meninggalkannya. Dan ketika dia tidak di dekatnya, matanya mengikuti kemanapun Sandra pergi. Tampaknya dia sangat sedih ketika tiba waktunya untuk pergi, sehingga saya pikir dia pada akhirnya akan meminta berbicara pribadi dengan saya. Tetapi tampaknya dia terlalu baik hati untuk mengatakan sepatah kata pun sendiri dan tidak pernah menyinggung ketertarikannya dengan Sandra. Dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Sandra telah menerima surat dari Ernest yang menceritakan tentang cintanya yang besar kepada Sandra dan memohon agar saya, ibunya, mengizinkannya untuk menemuinya lagi setelah beberapa waktu. Karena dia tidak tahan untuk berpikir bahwa Sandra mungkin akan melupakannya. Ibunya hanya berpikir bahwa Alexandra masih terlalu muda dan Ernest juga 15 tahun lebih tua darinya. Putri Alexandra pergi mengunjungi kakaknya Mary yang sedang hamil setelah kejadian itu, dan Mary berbicara panjang lebar dengannya tentang Ernest. Alexandra mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Ernest, sementara Mary menyuruhnya untuk menunggu sebelum mengambil keputusan. Ketika Alexandra kembali pada ibunya, Ernest datang mengunjungi mereka. Ketika dia pergi lagi, dia menulis beberapa surat yang membuat ibu Alexandra cemas. Dia benar-benar mengalami masa-masa sulit. silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Alexandra dan Ernest akhirnya mendapat restu atas cinta tulus keduanya. Akhirnya keduanya bertunangan pada musim semi tahun 1895. Meskipun ibunya ingin menunda pertunangan sampai ulang tahunnya yang ke-17. Pernikahan tersebut ditetapkan pada tanggal 20 April 1896 di Coburg. Banyak anggota keluarga berkumpul untuk menghadiri perayaan tersebut, seperti calon Raja George V dan calon Ratu Mary yang mewakili Ratu Victoria, dan Kaisar Wilhelm II dari Jerman dan istrinya.
Auguste Victoria. Pasangan pengantin baru tersebut pindah ke Langenburg. Mereka memiliki 5 orang anak, yakni yang pertama, Pangeran Gottfried, Pangeran ke-8 Hohenlohe Langenburg. Yang kedua, yakni Putri Mary Melita dari Hohenlohe Langenburg. Yang ketiga, yakni Putri Alexandra Beatrice Leopoldine dari Hohenlohe Langenburg. Yang keempat, yakni Putri Irma Helen dari Hohenlohe Langenburg. Dan yang terakhir yakni Pangeran Alfred Christian dari Hohenlohe Langenburg. Setelah pernikahan tersebut, Alexandra tinggal di Jerman selama sisa hidupnya. Satu-satunya saudara laki-laki Alexandra, Alfred, meninggal pada tahun 1899. 1 tahun setelahnya pada tahun 1900, Adipati Edinburgh dari Saxe-Coburg dan Gotha juga meninggal. Istri dan anak-anak perempuannya berada di sisinya selama hari-hari terakhirnya. Selama 5 tahun berikutnya, sepupu Alexandra, yakni Pangeran Karl Edward, memerintah di bawah perwalian suami Alexandra, yakni Pangeran pewaris Hohenlohe Langenburg. Setelah mencapai usia dewasa pada tanggal 19 Juli 1905, Karl Edward mengambil alih semua kekuasaan konstitusional kepala negara Saxe-Coburg dan Gotha. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Selama Perang Dunia I, ia bekerja sebagai perawat palang merah. Pada bulan Februari 1916, putri sulungnya Mary Melita menikah di Coburg dengan Pangeran Wilhelm Friedrich, calon Adipati Schleswig-Holstein, dan Alexandra menjadi seorang nenek ketika anak pertama pasangan itu, yakni Pangeran Hans, lahir pada bulan Mei 1917. Setelah Revolusi November di Jerman pada tahun 1918 yang menggulingkan kekuasaan dinasti Jerman, kerajaan Württemberg yang telah menjadi perantara kerajaan Hohenlohe sejak tahun 1806 tidak ada lagi. Ernest kehilangan kursinya di parlemen Württemberg. Sejak saat itu, pasangan itu menyandang gelar Pangeran Hohenlohe Langenburg. Pada tahun 1920, ibunya, Maria Alexandrovna, meninggal di Zurich. Pada ulang tahun pernikahan yang ke-35 pada bulan April 1931, putra sulungnya, Gottfried, menikahi putri Margarita dari Yunani dan Denmark, yang merupakan kakak perempuan Pangeran Philip, Adipati Edinburgh, dan calon saudara ipar calon Ratu Elizabeth II. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II, Alexandra merupakan pendukung awal Partai Nazi yang ia ikuti pada tanggal 1 Mei 1937 bersama anak-anaknya. Putranya, Gottfried, merupakan seorang perwira angkatan darat selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1930-an, ia sering jatuh sakit. Ia meninggal di Schleswig Hall, Baden-Württemberg, Jerman Nazi pada tahun 1942. Baiklah, itu ada cerita dari Putri Alexandra yang kehidupan remajanya dibayangi oleh kakak-kakaknya namun berhasil menikah karena cinta. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif, dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.